Wahai kaumku, janganlah bermain api dengan murka Allah. Kumohon kembalikan ikan itu ke laut. Hei orang tua, urus saja dirimu sendiri. Kami tidak bekerja di hari Sabtu. Kami mengambil ikan di hari Minggu. Sama sekali kami tidak menentang aturan Tuhan. Sudahlah. Percuma menasehati orang yang hatinya sudah buta. Biarkan saja mereka diazab. Yang penting kita tidak ikut-ikutan. Kami menasihati mereka agar kami punya hujah di hadapan Tuhan. Dan siapa tahu mereka bertakwa. Lihatlah ketulusan para pendakwah itu. Meski dicemooh, mereka tak peduli. Hingga akhirnya mereka sadar bahwa hati para pembangkang itu sudah membatu. Demi menyelamatkan diri dari azab yang mungkin turun sewaktu-waktu, kelompok pendakwah memutuskan memisahkan diri. Mereka membangun tembok pemisah. Malam ini, jangan ada yang berbau dengan mereka. Aku mencium bau azab. Malam itu berlalu dengan kesunyian yang tidak wajar. Biasanya terdengar pesta pora dari wilayah para pembangkang. Suara tawa, nyanyian, dan denting gelas. Tapi malam itu senyap. Matahari pagi pun terbit menyinari Ayla. Orang-orang beriman yang berada di balik tembok menunggu. Mereka mengintip. Mengapa tidak ada aktivitas? Mengapa pasar belum buka? Mengapa tidak ada suara manusia? Mengapa sunyi sekali? Apakah mereka mati dalam tidurnya? Ayo, kita panjat tembok ini dan kita dobrak rumah mereka. Pintu didobrak, dan apa yang mereka temukan di sana bukanlah mayat, melainkan pemandangan yang jauh lebih mengerikan. Di dalam rumah-rumah mewah itu, di atas kasur-kasur empuk, di tengah sisa-sisa makanan haram, bukan manusia yang mereka temukan, melainkan kera-kera yang hina. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 166. Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Ibnu Abbas menceritakan sebuah detail yang menyayat hati. Kera-kera itu masih memiliki sisa kesadaran manusia. Mereka mengenali kerabat mereka yang beriman, tapi kerabat mereka tidak mengenali kera tersebut. Seekor kera mendekati seorang pria soleh, menarik-narik jubahnya sambil melolong sedih. Siapa kamu? Menjauhlah. Kera itu mengangguk-angguk, air matanya bercucuran, seolah berkata, ini aku, saudaramu, ini aku. Bukankah kami sudah melarang kalian? Bukankah kami sudah peringatkan, jangan menipu Allah? Kera itu hanya bisa menunduk, menangis, dan meraung. Penyesalan yang sudah terlambat. Suara manusia mereka telah dicabut, akal mereka telah dihinakan. Selama 3 hari, kota itu dipenuhi lolongan kera yang kelaparan dan kehausan. Mereka tidak mau makan, tidak mau minum, dan tidak bisa berkembang biak. Dan setelah 3 hari penyiksaan batin dan fisik, angin kematian berhembus. Semua kera jelmaan itu mati bergelimpangan. Allah memusnahkan mereka dari muka bumi tanpa menyisakan keturunan sedikit pun. Adapun kera yang kita lihat hari ini di kebun binatang, mereka adalah binatang asli ciptaan Allah, bukan keturunan dari kaum terlakut ini. Kaum Ashabus Sabd telah punah dalam kehinaan. Namun, puncak dari segala kesombongan manusia ada pada sosok terakhir ini. Ia yang berani berteriak, Akulah Tuhan kalian yang wajib disembah. Mari kita saksikan detik-detik Laut Merah membungkam mulut sombongnya untuk selama-lamanya. Mari kita mundur sedikit. Malam itu, Bani Israel diam-diam kabur dari Mesir di bawah komando Nabi Musa. Saat pagi tiba, kabar itu sampai ke telinga Fir'aun. Wahai Raja, budak-budak itu telah pergi semua. Kota ini sudah kosong. Kurang ajar. Musa menantangku. Haman kumpulkan semua pasukan. Panggil pasukan elit kavaleri, pemanah, kita kejar mereka sekarang juga. Aku akan potong tubuh mereka sebelum matahari terbenam.
Fir'aun mengerahkan pasukan terbesarnya dalam sejarah Mesir. Suara derap kuda dan roda kereta perang mereka membuat bumi bergetar. Nafsu membunuh Fir'aun sudah di ubun-ubun, egonya terluka parah. Setelah perjalanan melelahkan, sampailah Nabi Musa di tepian Laut Merah. Tapi mereka terlambat. Dari kejauhan, debu pasukan Fir'aun sudah terlihat. Sifat asli Bani Israel yang mental lemah langsung keluar. Yushah bin Nun. Wahai Musa, kita sudah terkepung. Lihat mereka di atas sana. Rakyat Bani Israel. Lebih baik kami menjadi budaknya Firaun daripada mati konyol di sini. Musa, apakah di Mesir tidak ada kuburan? Sampai hati kamu membawa kami mati di sini. Suasana kacau balau, tapi lihatlah ketenangan seorang nabi. Di tengah kepanikan itu, Musa berdiri kokoh. Nabi Musa, Qalla inna ma'i rabbi sayahdin. sekali-kali tidak, sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Saat itulah Allah menurunkan pertolongannya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 63. Fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahar, fanfalaqa, fakana kullu firqin kattaudil azim. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. Seketika itu juga hukum alam runtuh. Blar, air yang cair itu tiba-tiba berdiri tegak menjulang tinggi, laksana gunung kristal yang kokoh. Dan ajaibnya, dasar laut yang seharusnya lumpur basah, seketika menjadi tanah kering yang keras. Nabi Musa, Cepat, seberangi laut ini. Jangan noleh ke belakang. ribuan orang Bani Israel berlari melintasi koridor air raksasa itu. Mereka bisa melihat ikan-ikan hiu dan paus berenang di balik dinding air yang transparan itu. Pemandangan yang mengerikan sekaligus menakjubkan. Fir'aun tiba di tepi laut, melihat jalan terbuka, kesombongannya buta. Fir'aun, Lihatlah. Lautan saja takut kepadaku. Habisi mereka. Fir'aun masuk ke dalam jebakan maut. Saat seluruh pasukannya berada tepat di tengah lautan, Allah mencabut mujizatnya. Malaikat Jibril, Wahai air, kembalilah seperti semula. jutaan ton air laut runtuh seketika. Boom! Suara tulang patah dan kereta hancur terdengar mengerikan. Fir'aun tergulung ombak dahsyat. Di detik-detik sakaratul maut, ia berteriak ketakutan. Fir'aun tersedak. Aku beriman. Tidak ada Tuhan selain Tuhannya Musa. Malaikat Jibril menyumpal mulut Fir'aun. Baru sekarang, padahal dulu kau durhaka. Fir'aun mati dalam kehinaan, tapi Allah punya rencana lain untuk jasadnya. Agar menjadi pelajaran abadi bagi manusia, Allah berfirman dalam surah Al-Yunus ayat 92, Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini, kami selamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Benar saja, jasad Fir'aun tidak hancur dimakan ikan. Ombak memuntahkannya ke tepi pantai agar dilihat oleh Bani Israel bahwa Tuhan mereka sudah mati kaku. Hingga hari ini, kita masih bisa melihat jasad itu. Mumi Fir'aun di Museum Mesir masih utuh rambut dan kulitnya sebagai saksi bisu kekuasaan Allah. Sahabat beriman, apa yang tersisa dari kehebatan mereka hari ini? Istana Namrud kini hanya debu, kota Sodom terkubur di dasar laut mati, dan jasad Fir'aun hanya jadi tontonan kaku di museum. Mereka semua hancur karena satu hal, merasa aman dari azab Allah. Sejarah membuktikan ketika ketetapan Allah turun, tidak ada tembok setebal apapun atau pasukan sekuat apapun yang bisa menahannya. Semoga ini menjadi cermin bahwa di atas langit masih ada langit, dan sebaik-baik pelindung hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.